Tentunya tidak asing bagi Anda mendengar kasus salah tangkap oleh kepolisian, baik itu kasus di luar negeri, bahkan banyak kasus salah tangkap yang terjadi di negara kita Indonesia. Kita akan mengulik sedikit saja contoh dari kasus ini. Kasus ini dapat menimbulkan akibat fatal bagi korban dan keluarga, baik secara fisik ataupun mental. Paling sering dikarenakan tidak mengenal pelaku atau alat face recognition yang kurang memadai. Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku pengeroyok Ade Armando Abdul Manaf di Karawang. Namun hasil face recognition pelaku pengeroyokan ternyata tidak akurat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengklarifikasi Abdul tidak terlibat dalam aksi demonstrasi di DPR pada 11 April 2022. Masih banyak kasus lain yang terungkap salah tangkap, seperti saat ini lagi viral kembali kasus Vina dan Eki di Cirebon. Tapi yang pasti kita menunggu keputusan dan proses selanjutnya, apakah ini kasus salah tangkap yang akan menambah catatan buruk kepolisian Indonesia. Kasus salah tangkap karena face recognition rupanya bukan pertama kali ini saja terjadi. Berikut secuil deretan kesalahan serupa yang sebelumnya pernah terjadi di luar negeri. 1. Robert Williams dituduh mencuri jam tangan. Seorang pria kulit hitam berusia 43 tahun, Robert Williams, ditangkap oleh aparat kepolisian kota Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Ia ditangkap di halaman depan rumahnya pada 9 Januari 2020 karena dituduh mencuri jam tangan dari toko Shinola di Detroit. Berdasarkan laporan Courthouse News, foto yang tertera dalam surat izin mengemudi milik Williams menjadi basis identifikasi sistem face recognition. Usai mencocokkannya dengan wajah pelaku dalam video blur di database, polisi kemudian menetapkan Williams sebagai pelaku pencurian. Padahal Williams mengaku bahwa dirinya tidak pernah melakukan pencurian jam tangan senilai $3.600 tersebut. Setelah mendengar pengakuannya itu, polisi kemudian melakukan pemeriksaan ulang. Ternyata hasil face recognition salah dan Williams dibebaskan setelah ditahan selama 30 jam. 2. Michael Oliver dituduh curi ponsel. Pada 2019, seorang warga Detroit, Michael Oliver, ditangkap polisi saat berangkat menuju ke tempat kerjanya di Vendal. Polisi berdalih bahwa penangkapan itu dilakukan karena hasil face recognition menyatakan wajah Oliver mirip dengan pelaku pencurian ponsel seorang guru. Namun setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ternyata Oliver bukanlah pelakunya alias salah tangkap. Atas kejadian ini, Oliver dilaporkan harus kehilangan pekerjaannya. Sehingga ia lantas menggugat pihak berwajib kota Detroit di pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi. 3. Niger Parks dituduh pelaku kejahatan dan kekerasan. Niger Parks dituduh mencuri toko souvenir Hampton Inn, New Jersey pada Januari 2019. Menurut laporan polisi, pencuri meninggalkan SIM di tempat kejadian dan hampir menabrak seorang petugas saat berusaha kabur. Foto dari kartu identitas tersebut lalu dikirim ke kantor pusat untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan sistem face recognition. Hasilnya, Parks memiliki tingkat kecocokan tinggi dengan terduga pelaku. Pria berkulit hitam itu lantas ditangkap dan ditahan selama 10 hari. Setelah hampir 1 tahun melewati proses hukum, Parks dinyatakan tidak bersalah lantaran SIM atau identitas yang tertinggal di lokasi kejadian diketahui palsu. Atas kejadian ini, Park harus mengalami sejumlah kerugian dan bahkan dirinya tidak menerima permintaan maaf dari pihak kepolisian. Masih banyak lagi kasus yang sama mungkin tidak diekspos ke publik, baik itu kesalahan dari face recognition ataupun yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah berbuat baiklah selalu. Kita tidak tahu cobaan apa yang akan datang.